Ini supaya bagaimana menimbulkan jiwa wirausaha di teman-teman mahasiswa. Rata-rata yang jadi kendalanya mahasiswa itu merasa bahwa saya ini nggak punya jadi turunan pengusaha. Orang tua saya pegawai, orang tua saya petani. Ya, ini yang hambatan pertama yang harus dihilangkan. Jadi mindset ya. Ya, mindset. Semua orang bisa jadi pengusaha. Untuk mencapai tujuan kita harus butuh kompetensi apa sehingga kita belajar. Belajarnya kemana-mana. Sekarang tinggal buka Google, YouTube, jalan. Ya. Halo Entokers, kita ketemu lagi dan kali ini kita berada di sebuah tempat yang spesial. Ini dari logo di belakangnya itu sudah kelihatan. Apa jujur dan setia? Apa jujur setia? Setia, gitu. Jadi kita sore ini sedang ngobrol-ngobrol, santai dengan Ketua Kadin Jawa Timur, Bapak Ade Dwi Putranto, Sarjana Hukum. Dan kita akan ngobrolin apa ini, Mas? Ya. Kita akan ngobrol tentang suatu profesi. Profesi kan sebenarnya ada dua ya, Bro ya. Yang main profesi ya. Jadi pekerja atau jadi pengusaha. Oke. Nah, karena kita di kantor Kadin, berarti kita ngobrolin apa? Tentang pengusaha. Betul. Oke. Sore Pak Ade. Sore Mbak. Terima kasih. Sore Mas. Disempatkan di antara padatnya jadwal. Sampai tamunya tadi terusir. Mohon maaf buat tamu-tamu Pak Ade tadi ya. Nah, Pak Ade, ini kan kembali terkait dengan tadi profesi ada dua kan, pengusaha atau jadi pekerja. Nah, kebanyakan sekarang kan trennya anak muda sekarang kan pengen jadi entrepreneur kan. Ya. Nah, sehingga mereka banyak nih sekali mapping pengen jadi pengusaha apa atau apa, dan banyak sekali itu kegiatan-kegiatan pelatihan untuk jadi entrepreneur atau jadi pengusaha muda kan gitu loh. Tetapi beberapa yang dibekalkan oleh mereka ada yang misalnya pernah curhat ke saya, sudah ikut seminar motivasi jadi pengusaha nih Pak, gagal, bangkit lagi, gagal. Gimana itu sama orang tua saya, karena modalnya udah habis gagal, terus bangkit lagi dari mana? Nah jadi dan beberapa kali ketika aku dengan anak muda, mereka ternyata masih frame tentang jadi pengusaha itu masih belum tepat. Frame-nya gitu kan. Seringkali karena ikut tren temen jadi pengusaha, ikut jadi pengusaha. Kafe. Nah, buka kafe, lata, buka kafe semua. Buka warkop lata, buka warkop semua. Ini akhirnya mereka saling di red ocean istilahnya kan gitu loh. Mereka nggak paham red ocean itu apa, blue ocean nggak paham, sehingga berdarah-darah mereka kan banyak sekali yang akhirnya collapse gitu kan. Mau bisnis apa lagi, modal belum balik, belum BEP. Jadi bingung mereka itu. Nah, kita pengen ngobrolin sebenarnya kalau jadi pengusaha itu untuk newbie itu apa sih yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, itu sih Pak Ade. Pak Ade, jadi apa sih Pak untuk anak-anak muda itu Pak, terutama kalau mau jadi seorang pengusaha yang disiapkan itu apa sih Pak? Jadi Kadin ini juga punya program wirausaha baru. Kenapa kita programkan itu karena di tahun 2035 sampai 2040 itu jumlah umur yang produktif di Indonesia ini sebanyak 201 juta. Wow. Nah ini mau dikemanakan bonus demografi? Kalau jadi pekerja nggak cukup lapangan pekerjaan. Tidak terserap semuanya. Nah, salah satunya yang jadi wirausaha, karena wirausaha tujuannya juga menyerap tenaga kerja. Nah, untuk jadi wirausaha tentunya
harus dimulai pada saat sekolah. Sekolah itu? Sekolah ini bisa SMP, bisa SMA. Oke. Ketika SMA ini adik-adik ini sudah punya tujuan mau jadi apa. Oke. Artinya jadi tujuannya apa? Mau jadi pengusaha atau jadi pekerja? Pekerja SMA ya? Jadi pengusaha atau jadi pekerja, paling nggak ada targetnya. Saya ini termasuk yang salah. Dulu saya tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Oke. Tapi saya punya tujuan. Umur 35 harus sudah punya mobil. Oh, ya kan? Punya ya. tujuan. Nah, kenapa harus punya tujuan? Kalau punya tujuan dan itu memang harus melekat di kepala. Dan kepala dan di hati. Kalau saya dulu diajari kakek saya itu di kamar itu saya tempeli mobil yang pingin saya umur segitu saya dapat. Iya, apa ya, gambar impian ya. Arep turu ndelok mau keluar kamar lihat. Nah ini sehingga untuk mencapai tujuan ini kan ada prosesnya. Iya betul. Nah ini harus dijalani apa yang proses-proses. Kalau emang nantinya akan kuliah ya harus betul-betul secara teori kuliah ini dipahami betul. Oke. Jadi nggak sekedar lulus tapi memang kuliah ini. Ya Pak, sudah lulus Pak. Iya. Rata-rata masih seperti itu. Iya. Nah kalau sudah di kuliah malah harus matang tujuannya ini apa. Sehingga kita bisa mencari kompetensi apa yang harus kita dapat. Ini masih kuliah. Oke. Untuk saya mencapai tujuan. Jadi sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tapi ini harus kuat dulu tujuannya. Iya. Ya kan? Katakanlah kita mau ke Malang, kan harus lewat Sidoarjo, lewat ini. Nah ini proses ini kan harus nggak lewat Bangkalan kan? Iya, nggak mudah. Nah itu yang harus disiapkan. Rata-rata kadingan juga punya ngajar juga sebagai dosen praktisi ini teman-teman kadingan. Ya. Ini supaya bagaimana menimbulkan jiwa wirausaha di teman-teman mahasiswa. Nah, rata-rata yang jadi kendalanya mahasiswa itu atau mungkin SMK merasa bahwa saya ini nggak punya jadi turunan pengusaha. Bisnis, gitu ya. Orang tua saya pegawai, ya. Orang tua saya petani. Nah, ini yang hambatan pertama yang harus dihilangkan. Jadi mindset ya. Ya, mindset. Limiting belief itu. Mindset itu. Semua orang bisa jadi pengusaha, asal yang yaitu tadi. Nah, terus kedua yaitu tadi kompetensi kan, untuk mencapai tujuan kita harus butuh kompetensi apa sehingga kita belajarnya kemana-mana. Oke, kemana-mana itu berarti cari mentor atau? Iya. Kalau sekarang lebih enak. Kalau zaman saya agak sulit. Sekarang tinggal buka Google, YouTube, jalan. Ya. Nah, itu setelah kompetensi ya ketekunan, kerja keras. Nah ini yang lebih susah lagi nih. Kerja keras. Kompetensi bisa Pak belajar ya Pak. Ini ketekunannya ini. Ketekunannya itu yang. Ketekunan kan masuk di dalamnya ulet juga loh Pak. Ulet. Termasuk kompetensi untuk komunikasi rata-rata. Dan sekarang yang dilihat sama adik-adik kita kan yang rich yang kelihatannya langsung melonjak tanpa melihat prosesnya. Teman-teman rich ini kan juga berproses, nggak langsung naik. Ya ini yang harus dipahami. Kalau kompetensi, kita punya kompetensi, artinya kalau nggak mau buka perusahaan, berarti karyawan kita keuangan harus memang kompetensinya di keuangan. Kalau manajemen harus punya kompetensi di sini. Ini rata-rata ini jadikan satu, jadi nggak punya kompetensi dan gagal. Kalau ini sudah semua lengkap tapi gagal ya kita harus bangkit lagi, biasa itu. Biasa. Sebenarnya kan gagal bangkit itu luar biasa ya. Tetapi seringkali ketika mereka bangkit lagi tidak punya plan yang jelas lagi. Ya sama teman-teman biasanya gini, adik-adik kita biasanya gini. Selain merasa bukan keturunan seorang pengusaha, nggak punya darah pengusaha, kedua modal. Iya. Modal.
Nah ini yang memang jadi kendala, nggak punya modal, sehingga tapi kenyataannya hari ini memang modal perlu, tapi kenyataan hari ini modal itu bukan utama. Kalau bukan utama gimana Pak? Saya ini kan dari desa, dari desa di kaki Gunung Arjuna dan kaki Gunung Panderman. Oh ya. Ini desa Batu, Kota Batu. Itu anak-anak desa yang dulunya itu nakal, itu mereka mulai bekerja sebagai dagang online bunga potong. Oke. Saat itu udah dagang online Belum. Enggak, sekarang. Sekarang ini ya. Artinya untuk menjawab modal itu tidak utama. Jadi mereka dagang online, ngambilnya di petani, terus dijual. Ini tidak perlu modal. Dan lama-lama sedikit demi sedikit ditumpuk, akhirnya punya modal. Ini orang-orang adik-adik kita yang kecil-kecil yang mungkin dulu nggak sekolah itu nggak begitu tertarik. Jadi mereka sekarang itu yang dilakukan. Akhirnya dari sehari 500.000, sehari 700.000 mereka bisa dapat. Jadi dimulai dari buka lapak dulu di toko online. Jadi modal itu memang perlu tapi tidak utama. Yang penting mindset ini. Mindset, kemauan. Oke. Dan ketika dari mindset itu akhirnya mental juga harus dibentuk ya Pak? Iya. Mental kerja keras ini yang bentuk. Karena ya memang kerja keras. Tiga ya. Kalau anak sekarang Pak, kalau bisa santai tapi duitnya banyak, itu nggak ketemu rumusnya. Nggak ketemu rumusnya ya. Nah, tadi kan Pak Adik bilang bahwa sebisa mungkin mulai dini ketika usia SMP sudah mulai dikenakan oleh entrepreneur. Nah itu ketika SMP itu apa dulu Pak yang harus dikenakan oleh mereka Pak? Sehingga mereka ada dua tempat yang mencoba menggali arah anak ini mau kemana. Satu pasti keluarga, ya kan. Setelah keluarga ya di sekolah. Kalau di Jerman SMP ini dia kelas 2 katakanlah kelas 2. Dia itu sudah mikir saya akan jadi pekerja, saya ingin bekerja aja, tidak jadi wirausaha, tidak jadi akademisi. Makanya dia milih setelah lulus saya akan masuk SMK. Sudah memilih. Kalau yang mau masuk perguruan tinggi mungkin ingin jadi pengusaha dan akademisi, ngajar menjadi dosen atau peneliti. Nah itu harus mulai SMP. Jadi dikenalkan untuk memilih. Memilih dulu ya Pak. Mau jadi digambarkan untuk memilih. Itu di sekolahan. Di SMP. Di sekolahan. Nah, mindsetnya seperti itu. Nah orang tua kan nggak bisa dikte harus jadi ini jadi itu. Katanya kan anak itu seperti anak panah. Jadi busurnya kan. Dilepas dari busurnya dan mau kemana ya terserah anak panahnya itu. Itu mulai SMP. Sehingga akhirnya ketika SMA sudah mulai punya ketetapan hati untuk memilih ya kan ketika kuliah nanti saya harus di mana. Itu penting, tujuannya penting. Nah itu. Tapi ya kenyataannya loh Pak Ade, kita bicara kenyataannya itu mungkin orang mau milih jurusan kuliah aja ya itu baru setelah SMA gitu kan. Baru setelah SMA gitu. SMA dan mau lulus. Sudah mau lulus. Terus kuliah ketika pun ini kalau syukur dia keterima di jurusan yang dia sesuai dimaui, mungkin kuliahnya ya sambil melundung gitu ya. Atau kalau enggak yang dimaui enggak dapat ya pokoknya asal kuliah kayak gitu kan. Jadi salahnya berkuadrat-kuadrat itu kan. Kayak misal dulu ketika saya mau kuliah kan ada 3 pilihan jurusan nih Pak. Nah mau jurusan pertama, kedua atau ketiga. Nah yang pertama kan utama. Ya jurusan kedua, ketiga ada jurusan ya sudah, yang penting saya keterima. Dan kalau yang mau bekerja maupun yang
mau wirausaha sama harus kita betul-betul di kompetensi kita harus ditingkatkan. Tapi kalau saat sekarang kayaknya ya Pak Ade, nggak sampai 5% mungkin ya, yang sejak awal itu sudah nyeting bahwa saya nanti mau wirausaha gitu. Nggak sampai. Nggak sampai. Saya lihat auranya ketika ngisi di kampus itu Auranya. masih kosong. Masih kosong. Masih Bisa kosong. dilihat auranya sama Pak Ade ya. Masih kosong. Iya. Padahal juga ada anak muda yang memang sudah ingin jadi. Tapi nggak sampai 5% itu ya. Iya. Ya ada, tapi kadang nggak ngerti juga gitu. Kecuali memang keluarganya sudah pengusaha. Gitu. Sehingga sejak kecil lingkungan sudah lingkungan Sudah pengusaha. Otomatis Ya, dia ya, belajar itu secara belajar tidak Belajar langsung. dengan keluarga, Ya. dengan orang tuanya. Gitu kan. Kayak saya dulu ketika kecil, karena orang tua saya wirausaha, diajak ke toko kan gitu. Jadi pelan-pelan akhirnya ya terisi di sini kan. Atau misalnya ketika SMA diajak kulaan apa-apa gitu kan. Dan ketika kuliah misalnya orang tua saya pergi ke luar kota selama 1 bulan misalnya, anaknya itu digilir, ada 4 anak kan. Jadi ketika luar kota pertama anak saya nomor 1, berikutnya nomor 2, yang 3 sampai yang keempat. Dan sehingga masing-masing pernah dapat dan giliran. Kadin ini kan punya program juga vokasi. Apa itu? Ya vokasi gimana? Vokasi itu kita kerjasamanya dengan ya Kadir, Kadin Jeman, sama Siskontak dari negara SUS. Oke. Di situ salah satu kegiatannya adalah pelatihan pelatih tempat kerja. Pelatih tempat kerja. Jadi kita melatih ada orang-orang di industri atau di perusahaan itu punya pelatih, punya mentor. Oke. Yang nantinya tugasnya mentor ini mengarahkan adik-adik kita yang SMK maupun di perguruan tinggi magang. Ini 6 bulan magangnya kan. Oke, magangnya di mana Pak? Di perusahaan. Di perusahaannya. Oh, di perusahaan. Tapi di perusahaan juga harus ada mentornya. Pelatihnya tadi. Nah, kalau di sini ada mentornya yang memang kompetensinya di mentor, mulai ini awal masuk mereka sudah arahkan. Biasanya hari pertama, hari kedua itu atau hari ketiga soft skill dulu. Soft skill dulu ya ini termasuk mental, karakter, disiplin, di soft skill. Baru masuk di proses pemagangan. Nah, ya. Dari situ ternyata ini bisa memicu keinginan yang adik-adik kita di SMK maupun di perguruan tinggi ini untuk berwirausaha. Contoh gampangnya, ketika adik-adik SMK ini magang di industri yang mekatronika, industri yang terkait dengan komputer dan macam-macam, mereka lulus bisa buka servisnya. Nah, ini bisa memicu. Kadang-kadang kalau memang bukan ego ya, kalau memang anak ini sudah punya tujuan, magang ini betul-betul dimanfaatkan. Akhirnya akan timbul, oh nek ngene aku ya iso buka perusahaan dhewe lah. Habis lulus buka dhewe ae. Dia mandiri. Ya. Dia mandiri. Dan itu banyak sekali. Oke, jadi dari yang sebenarnya dia magang, terus kemudian dia dapat insight bahwa oh ini mudah ini kerjanya gitu kan. Akhirnya dia nggak kan dia belajar mulai dari bagaimana sih cari bahan baku, bagaimana sih produksi, bagaimana sih memanajemen ini, sampai bagaimana menjual. Dan dari proses itu, karena yang dibutuhkan untuk yang industrinya, anak ini tidak hanya menjalankan mesin, tapi mereka harus punya inovasi atau bisa memutuskan sesuatu. Leadershipnya juga di bagian dari soft skill-nya ya, bagian dari soft skill. Jadi bagaimana memimpin dan memutuskan sesuatu secara ya. tepat. Nah, ini juga bisa memicu lah. Jadi itu program vokasi dari Kadin untuk ke kampus-kampus ya Pak? Kampus, SMK. Politeknik. Ya. Pak Ade, kalau yang tadi Kadin punya wirausaha muda itu seperti apa Pak? Kita kan mestinya kita ini punya program 6 bulan.
Ya. untuk jadi wirausaha baru. Intensif Jadi kayak pelatihan modelnya kayak gitu. Intensif tiap hari atau tiap hari di mana, Pak? di Kadin Institut. Oh, di Kadin situ. Iya. Oke. 6 bulan, kenapa 6 bulan ini langsung jadi wirausaha. Oh. Pesertanya gitu yang daftar siapa nih? Sampai sekarang belum ada dari mahasiswa, belum ada dari SMK, masih orang yang mestinya sasaran kita anak muda. Betul. Tapi sekarang masih di Mencari kerja. orang yang mau purna, Oh, oke. mau pensiun, Iya, betul. Iya. termasuk atlet yang sudah mulai usianya, Ya. atlet Usianya yang udah sudah mulai sudah turun lah atas, sudah produktivitasnya, turun, ya. kita berikan wirausaha. Oh. Pendidikan. Pak, itu apa nggak dikerjasama dengan kampus-kampus gitu Pak, biar lebih ekspor lagi ke institut Pak, biar anak-anak Yang tadi tuh wirausaha betul. baru tadi. Kita ini kerjasama dengan kampus. Semua kampus bekerja sama. Cuman yang membedakan kampus dan kita praktisi, di kampus kan harus ada dosen praktisi. Memang secara teori jagonya lah kampus. Ya. Dan memang mahasiswa yang dihasilkan secara teori juga jago-jago. Ya, secara teori loh. Tapi kalau ngomong dunia luar, Betul. kan tidak hanya teori. Betul. Anak SMK sekarang tidak pernah lihat mesin. Lihatnya video ya. Di industri bagaimana industri, bagaimana proses produksi, Kan harus magang, harus makan. nggak bisa online. Nah dari situ akhirnya kami juga ada program ini pelatihan kompetensi teknis guru SMK dan terus magang guru SMK di industri, Oke. termasuk kompetensi teknis dosen, Oke. termasuk magang dosen di industri. Iya. Itu kenapa? Itu secara dosen harus punya wawasan juga untuk dunia usaha bagaimana sih ya. Ini menjadi bahan untuk ngajar di mahasiswanya atau siswanya. Tapi dosennya bukan wirausaha ya Pak? Ya makanya magang. Dosennya magang dulu. Iya, makan dulu juga bisa menyelami. Betul. Kalau- Jadi nggak biar ada show-nya juga Ya, bagaimana harus ada namanya. show-nya. Betul. Kalau nggak ada show-nya kayak rel kereta, Betul. nggak ketemu-ketemu, Aja. nggak ketemu-ketemu antara industri dan pendidikan. Hanya teori aja sih Iya. dikasihkan kan gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya dalam dunia industri atau wira swasta yang dibutuhkan tadi itu bahwa punya visi yang jelas, Iya. mental yang kuat, mindsetnya betul-betul di situ, terus ulet tekun tadi Iya. kan Pak. Nah, Dosennya, gurunya, ini harus. ntar habis itu dosennya buka usaha nggak jadi Ya konsep Pak. makanya Ya, kalau- sebenarnya Kalau zaman dulu dosen ini kalau nggak salah ya dosen nggak boleh wirausaha. Iya. Iya. Kalau zaman sekarang malah didorong dosen Oh. praktisi. Iya, dosen praktisi. Iya, ntar nggak jadi dosen, serius jadi pengusaha. Nggak ada lagi yang ngajar. Nah kalau ada teman-teman yang dosen dia juga eksportir karena jiwanya tetap dia punya jiwa ngajar ya tetap ngajar. Tapi kan sudah tahu bagaimana sih. Iya. Pak Ade, ini saya tertarik. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau Bapak ini adalah produk salah gitu ya. Yang sadar itu sudah punya tujuan, tapi kemudian memang goalnya sejak awal bukan di wirausaha gitu. Boleh cerita Pak untuk sharing teman-teman yang lain gitu bahwa ternyata salah itu bisa diperbaiki dan endingnya itu Iya. tetap bagus gitu loh. Ya. Jadi saya ini kan sering saya kalau ngisi mahasiswa ngomong bahwa memang saya produk salah. Artinya saya mulai dari punya pemikiran untuk umur sekian saya harus punya ini waktu mahasiswa. Ini agak terlambat. maksudnya. Ya. Dan keinginan itu hanya sekedar keinginan. Tidak bisa begitu kuat keinginan itu di otak. Gitu. Sehingga karena saya fakultas hukum, saya dulu pinginnya jadi orang yang netral, profesi yang netral.
itu ada lawyer dan jurnalis. Oke. Karena saya anggap bahwa orang ini tidak bisa didikte oleh siapapun, netral. Dalam perjalanan saya harus ngukur diri sendiri bahwa karena saya anggap ketika saya lulus saya jadi lawyer, saya anggap bahwa saya ini tidak bisa istilahnya gak mentoloan. Oh iya, iya. Jadi siapapun yang datang ke kantor saya waktu itu semua ini kan orang bermasalah. Lagi susah. Iya. Lagi susah. Oke. Nah itu saya nggak bisa ngomong tarifnya berapa. Nah di situ akhirnya saya coba cari peluang lain, tapi dari hasil waktu itu lawyer kan banyak komunikasi dengan klien, saya banyak belajar dengan klien-klien saya sehingga di situ muncullah dan menjalin networking networking untuk jadi wirausaha lah. Dulu Pak, awalnya wirausaha itu kapan sih Pak dan apa sih Bapak? Setelah berapa tahun jadi lawyer Pak? Terus kemudian memutuskan untuk atau sebelum jadi lawyer sudah jadi pengusaha? Jadi setelah masih sekolah saya masih jualan, coba-coba jualan. Saya dari desa, jadi saya pengennya kegiatan banyak, jadi tidak terlalu bisa mengandalkan kiriman uang dari orang tua. Kebutuhan banyak ini karena mestinya kongko-kongko. Jadi harus cari alternatif lain. Makanya saya waktu itu ketemu salah satu distributor atau agen pupuk di Malang. Karena mereka juga tahu saya basicnya juga dari kota Batu di desa. Saya diberikan kepercayaan untuk menjualkan nyelsi pupuknya. Di situ akhirnya kebutuhan yang banyak waktu mahasiswa ini kan bisa terpenuhi, kan nggak cukup kalau jagaan orang tua. Itu berarti kuliah semester berapa Pak mulainya Pak? Semester 4 lah. Semester 4 ya? Semester 4. Di pupuk itu ya Pak? Ya, semester 4. Setelah itu saya coba lagi, pupuk jalan terus, saya coba lagi tape. Saya keliling ke titip ke toko-toko tape dari Jember. Situ. Jadi kontrolnya atau produksinya di Jember Pak? Kulaan dari Jember. Tape. Kulaan tape dijual ke teman-teman mahasiswa? Enggak, ditaruh di toko-toko. Toko-toko di Malang. Toko-toko di Malang. Oke. Jadi ya itu ketangguhannya, uletnya sudah ada. Iya. Sebenarnya kalau mau jadi wirausaha yang sukses, keuletannya dari door to door, toko ke toko. Iya. Itu mentalnya luar biasa. Iya, itu benar. Dan perlu komunikasi. Tahan baru ya. Itu kan maksudnya mengalahkan rasa malu gitu kan. Gengsi lah gitu kan. Iya. Nah, itulah terus saya pengen jadi lawyer ya. Akhirnya ya saya pelan-pelan mundur meskipun saya sekarang masih punya private advokat. Oke, jadi lulus kuliah jadi lawyer dulu, kemudian karena tidak tegaan tadi, ketidakmentoloan tadi untuk menarik-tarik, akhirnya balik to roots-nya lagi ya, ke akarnya lagi untuk menjadi pengusaha lagi dan meneruskan lagi pupuknya. Terus ada LPG, ada pupuk lanjut sampai sekarang, terus ada aspal. Dan 3-4 tahun yang lalu coba import hortikultura dari China. Oke. Sampai akhirnya dari usaha-usaha yang dilakukan sekarang jadi terpilih jadi ketua Kadin Jawa Timur. Iya. Ya sekarang enggak bisa kerja. Kan sudah ada yang ngurus Sudah ada yang ngurus, Bapak ngurusin asosiasi. Nggak bisa. Ya memang harus begini lah. Karena Kadin ini kan pada prinsipnya layanan. Kita pendekatannya kan pendekatan manfaat. Ya, kita mencoba supaya
ya ada manfaatnya. Pak, kalau pengusaha-pengusaha muda ini jadi gabung di asosiasinya Kadin itu gimana sih Pak? Gabung di jadi membernya Kadin Iya. gimana sih Pak? Ada di online, nggak lupa saya untuk online. Tinggal daftar nanti. atau syaratnya apa gitu? Maksudnya dia harus pengusaha yang seperti apa? Enggak, formal aja. Pengusaha formal punya NIP, perusahaan. Lah, ini kan jaringan yang bisa kami lakukan sementara ini adalah SDM untuk meningkatkan sumber daya manusianya, perusahaan-perusahaan anggota sama jaringan. Jaringan kita ini punya yang namanya Export Center. Kebetulan kami dipercaya Kementerian Perdagangan, enggak di Gedung Doro, untuk menjalankan Export Center. Kita ditarget 100 juta US dollar untuk eksportir baru UMKM. Nah ini yang kita nanti jaringannya kalau setelah lolos kurasi tadi, kan Kadin ini punya pendamping. Kita ajari orang anggota Kadin atau pengurus Kadin di kota kabupaten supaya jadi pendamping UMKM. Pendamping ini kan juga punya ilmu. Punya ilmu, harus punya ilmu dan standar ilmunya. Dan diajari, kalau Bu Novi bilang pedagogi. Pedagogi, cara ilmu mengajar ya apa. Nah setelah ada pendamping ini juga merangkap jadi kurator. Nah kurator ini memeriksa produk UKM yang akan diekspor. Kita pakai standar ekspor. Nah kenapa kita pakai standar ekspor? Dengan pakai standar ekspor kita akan tahu yang masih standar pasar modern dan pasar tradisional. Nah tugasnya pendamping tadi untuk menaikkan yang masih pasar tradisional minimal di pasar modern. Yang sudah masuk pasar ekspor masuklah ke Surabaya Export Center untuk dipasarkan. Surabaya Export Center. Kembali lagi bahwa mulainya untuk berwirausaha itu mestinya kan dari yang hal kecil dulu ya Pak ya? Hal kecil dulu. Anak muda ya? Dan bisa ke UMKM dulu ya Pak? Ya. Saya yakin kalau mindsetnya atau kita ininya kuat sekali, itu wes, ini keyakinan saya. Semua energi yang ada di tubuh kita semua ini akan bergerak semua untuk mengarah ke situ. Tapi nek setengah-setengah ya. Harus begitu kuat sekali di sini. Iya, pagi gini Pak, mulai usaha kok nggak BEP ya? BP-nya kapan? Lama banget. Iya itu aneh. Gimana Pak untuk mengatasi hal seperti kan distract banget itu Pak? Ya itu harus banyak belajar lah. Harus banyak belajar. Salah satunya tempat belajar yang paling paling penting itu kan kalau ada yang pertanyaan kok nggak BP. Nah ini kan pelajaran yang sangat berharga, sehingga kan kembali wirausaha ini harus muter otaknya bagaimana caranya harus Nah kuncinya juga gitu, kekuatan kita, batin kita, pikiran kita untuk jadi wirausaha. Itu aja syaratnya, itu aja. Kalau saya kan agama Islam, Bismillah, semua indera kita ini bergerak sendiri untuk ke arah situ. Nggak tahu itu anak petani, saya dari anak petani, anak pegawai. Ini nggak ada DNA nih lah. Justru ketika sebelum BEP itu ya diuji mental itu Pak ya. Dan rata-rata konglomerat itu juga tidak langsung jadi konglomerat. Nah itu jatuh bangun. Kebanyakan anak-anak sekarang kan sudah jadinya prosesnya tadi itu mereka nggak tahu. Kalau lihat Richie Rich sekarang, anak-anak muda sudah bawa
mobil mewah, mereka juga awalnya berproses. Betul, walaupun itu misalnya orang tuanya punya usaha, Ya. keturunan pengusaha. Ya. Tapi kalau mereka tidak bisa Ya. menjalankan usaha orang tuanya dengan baik, dia akan flop juga kan Pak. Gitu loh. Sekarang banyak lebih terbuka kan, karena digital sudah. Iya. Ya, ini anak-anak muda harus memang menguasai digital. Berarti bisnis penting. yang terkait dengan digital juga Ya. Iya. Ya. semakin dibutuhkan. Dan profesi yang dengan urusan teknologi juga ada yang tergerus. Iya. Kalau akuntansi nggak perlu Betul, karena ada pakai apps-nya. Iya, Iya. itu akan tergerus Iya. profesi itu Iya. di perusahaan. Betul. Nah, itu sih kembali lagi ya anak-anak muda, kalau Anda ingin berwirausaha, sudah Pak Adi tadi bilang bahwa sejak kecil sebenarnya sejak ABG ya, SMP Iya. itu sudah mulai disiapkan. Ya, Nah, sehingga ketika SMA nanti mereka sudah punya ketetapan mau kemana nih. ya, Karena ini terkait dengan jurusan kuliahnya kan, Iya. gitu loh. Saya mau kuliah kemana, kalau saya kuliah sebagai wirausaha, saya mau berasal di bidang apa, sehingga Iya. jurusan yang saya tempuh nanti Iya, apa, betul. nge-match dengan apa nanti Iya. kira saya mau lulus. Kalau saya jadi pekerja, saya mau kuliah di bidang apa Iya. nih, ya kan, sehingga juga nge-match dengan pekerjaan saya nanti kan, gitu loh. kalau saya mau jadi dosen, jadi profesor atau peneliti sudah ada ini Iya. jalurnya. Tidak ada ini. jalurnya kan, gitu loh. Nah, jadi dan ketika jadi pengusaha nggak butuh lulusan kumlot kok sebenarnya Pak Adi ya. Ah, ya, nggak butuh, nggak butuh. Pak, yang susah tuh kan cari mentor, Pak. Iya, iya Pak. Gimana Pak cari mentor? Cari mentor kalau kita mau Karena wirausaha. betul, kalau lingkungan dia bukan lingkungan pengusaha, cari mentornya gimana? Mentornya harus pengusaha. Nah, itu misalnya cari mentor. Cari linknya ya? Cari linknya. Loh, kita siapkan mentor-mentor pengusaha Kadin di, ada? di Kadin. Oh, Memang, Kadin oke. ini pengusaha Teman-teman semua. Nah, full Anda bisa follow IG-nya Kadin deh. Kadin Institute ya Pak ya? Ya, Nah, saya kita Kadin memang siapkan mentor untuk itu. Oh, Kita ada dosen praktisi juga. Yes, teman-teman manufaktur di Jawa Timur ini yang memang mereka mau berbagi. iya. Nah, itu sih. Jadi, tapi kadang juga anak muda ada yang mereka tuh punya apa ya? Keminderan Pak. Ya kan? Jadi insecure gitu loh, hak untuk mencari mentor dan ketemu mentor dosen insecure gitu loh. Tapi ada anak muda juga yang sejak awal mereka sudah mencari itu juga ada kan gitu loh. Karena saya pernah ketemu anak muda yang dia langsung men-DM saya, Pak saya mau belajar tentang branding gimana nih? Iya, Ya, ya ayo saya sih bilang gitu aja kan. Kalau jadi Kadin ini juga kerjasama dengan namanya PUM. PUM itu kayak NGO dari Nederland, PUM Nederland. Oke. Ini juga sama dengan yang dilakukan Kadin mestinya. Mungkin mereka lebih expert. Nah, ini kumpulan expert. Oke. Memang kumpulan expert yang dulu mereka CEO, tapi mereka karena usianya sudah 50 atau 60 ke atas, mereka mengabdikan diri untuk Jadi berbagi, mentor ya? menjadi mentor. Nah, ini termasuk jadi mentornya ke Indonesia. Mereka akan 14 hari di Indonesia. Jadi, Itu sudah jalan, Pak. sudah jalan. Sudah jalan. Yang kemarin termasuk saya panggil mentor dari Belanda yang mereka punya perkebunan apel. Oh. Nah itu mereka Datang ke sini 14 dapat hari. informasi itu di Kadin Institute-nya atau dari mana? Di Kadin Institute bisa. Nah, sekarang ini kita mau buat untuk pariwisata. Kita panggil expert dari Belanda. Dia itu seorang agen wisata besar di Belanda. Oh. Nah, Nggak main-main loh, mudahnya Iya. dari orang-orang Iya. yang ada. Memang expert. No play ya? Iya, no play. CEO. Oh CEO. CEO. Oh, oke. Nah, kami punya tujuan mereka dari Eropa Timur, karena ini dari Eropa, wisatawan dari Eropa itu selama 14 hari di Jawa Timur. Muter ini, muter. Nah, setelah 14 hari baru mereka ke Bali. Tapi kan titik-titik kunjungan ini Kunjungan, harus oke, kita wisata. juga perbaiki, terutama sumber daya manusia. Nah, setelah
pantas menurut seleranya wisatawan dari Eropa, baru kita ekspos. Oke. Oke. Kuratornya wisatawan. Ya, karena mereka juga jadi kurator kan. Iya. Iya, profesi kurator belum pernah kita ya. Tadi itu Bapak kurator tadi ya. Kurator. Kurator. Nah, kurator juga ada ilmunya. Iya. Ada standar. Ada sertifikasinya kan. Ada kurator sertifikasi. itu. Jadi kalau nggak ada sertifikasinya, ya mohon maaf. Biasanya kalau kita mau pameran ke luar negeri atau antar provinsi maupun di lokal, kalau nggak ada kurasinya ini, akhirnya daya saingnya kurang. Dan kalau nggak punya standar ilmu mengkurasi ini, kadang-kadang cuman feeling dan perkoncoan. Karena produknya belum berdaya saing, dengan perkoncoan ini bisa kita bawa ke pameran luar negeri, akhirnya ya daya saingnya ya kurang. Menganggap oh Indonesia cuma segini aja produknya gitu. Nah makanya perlu kurator. Oke, Pak, gini, ada juga yang anak muda itu pengen ketika untuk mengatasi kendala permodalan, ya akhirnya ngajak teman untuk berkolaborasi kan, ibaratnya berpatungan. Gitu. Nah idealnya itu berapa orang sih Pak untuk bentuk satu usaha itu berapa orang kah? 5 orang kah? 2 orang kah? 3 orang? Iya, tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya banyak ya berpartner. Oke. Ya, paling penting sebenarnya maksimum berapa orang sih Pak? Nggak ada ketentuan. Ya nggak ada ketentuan. Cuannya semakin sedikit atau Pak? Semakin banyak Pak? Iya. Perbedaan pendapatnya juga makin banyak. Karena kalau aku sudah iPhone milik orang banyak. Kalau iPhone Pak, kalau masih anak muda. Ya paling tidak 3 orang. 3 orang yang maksimum ya gitu. 3 orang. Karena baru mulai lah, Iya. ya masih belajaran. Dan memang apa ya, kita ini kalau zaman saya dulu mahasiswa masih suka baca. Ya. Iya. Sekarang Betul. baca ini agak Menurun. Literasi minat. kita semakin Iya. Yang penting baca judul doang Pak. Iya. Konten deepnya nggak dibaca. Karena belajar juga perlu baca. Iya. Ya itu. Anak sekarang menganggap sudah baca judul dan kesimpulan menganggap bahwa sudah paham kontennya. Dan harus belajar terus. Betul. Karena jangan merasa sudah bisa semua. Kalau sudah merasa bisa semua, meskipun mentornya itu memang expert, ya nggak bisa, nggak akan jadi. Malah ditinggal sama mentornya. Iya. Karena nggak mau belajar. Ya, kalau gelas itu kan sudah penuh berarti. Iya. Mau diisi apa ya tumpah. Ketumpah Harus banyak belajar. saja. Oke, Pak Ade, pesan Bapak mungkin untuk ini teman-teman yang wirausaha muda gitu, apa Pak bisa sampaikan dan menyemangati mereka gitu? Pesan saya ke adik-adik kita, mindsetnya atau tekadnya itu harus betul-betul diperkuat untuk mencapai tujuan. Ini mindsetnya harus ditekad, diperkuat, sehingga apa yang akan kita jalani untuk mencapai tujuan itu pasti itu akan kita belajar di mana-mana untuk mencapai tujuan. Tapi tekad untuk mencapai tujuan ini harus memang betul-betul harus di dalam kepala, dalam hati, ini harus begitu kuat, itu aja kuncinya. Nah, kalau sudah punya tekad, semua apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan, ini otomatis akan mengikuti semua. Kalau setengah-setengah ya tidak akan bisa. Harus betul-betul diperkuat. Dan Jawa Timur ini potensinya sangat luar biasa untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Kita punya sumber daya alam, kita punya pelabuhan, infrastruktur juga bagus di sini, pasar juga sangat terbuka di Indonesia. Yang pasarnya ini sekarang lagi diperebutkan orang luar negeri. Nah, ini masih sangat terbuka lah. Nah, ini harus bisa teman-teman atau adik-adik ini membaca situasi itu, sehingga peluangnya masih sangat terbuka.
jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan kapok kalau bila ada kegagalan, karena kegagalan itu adalah ilmu yang paling bagus untuk kita untuk lebih maju lah. Betul. Karena yang penting ketika gagal mentalnya akan semakin kuat ketika bangkit lagi ya Pak. Jangan ketika gagal terus mutung. Atau misalnya ketika gagal bangkit lagi tapi no plan, nggak ada rencana. Dan untuk adik-adik mahasiswa, mulailah waktu mahasiswa sudah punya tujuan untuk lulus jadi apa. Ini penting, mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi wirausaha, mau jadi pekerja, tentukan tujuan. Tapi saran saya jadi wirausaha, karena di Jawa Timur peluangnya masih sangat terbuka lebar. Betul. Bukan ketika sudah lulus wisuda baru bingung saya mau jadi apa. Bingung. Akhirnya jadi pengusaha terpaksa. Melamar di sana nggak diterima, jadi pengusaha. Pengusaha pulsa, Pak. Pengusaha terpaksa. Oke Pak Ade, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Dengan panasnya di Kadinnya kan, jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan banyak informasi terkait dengan pembelajaran jadi wirausaha, bisa di Kadin Institute, ada IG-nya bisa monggo ke Kadin, ya kan. Terus kemudian juga kalau mau join ke Kadin bagi pengusaha-pengusaha yang sudah mulai running juga bisa. Ada tambahan. Jadi ketika Kadin kan biasanya punya 2 agenda pameran. Pameran ini satu Ina Agro, ini terkait dengan agrobisnis, sama Ina Pro, ini terkait dengan UKM. Tapi pada prinsipnya di semua pameran itu ada pembelajaran yang bagus. Saya sarankan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau ada pameran di situ juga ada tempat untuk edukasi produksi. Nah, ini juga penting. Ini di Maret 17 ini kan halal festival. Nah, ini sebagai awal mungkin bisa datang ke sana. Di situ banyak di J-Expo. Nah, ini banyak hal-hal yang perlu kita belajar. Sampai sekarang saya ini di pameran-pameran pasti saya datang untuk saya juga belajar. Iya. Nah, jadi kalau datang ke pameran bukan sekedar belanja, tapi belajar. Terus kemudian cari mentor di sana. Kenalan nggak apa-apa, ya kan, nggak akan diusir kok. Cari temen, cari di sana. Networking sebenarnya kalau pameran ya Pak Ade, seperti itu. Nah, jadi lagi thank you ya Pak Ade, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk Kadin Jawa Timur, dan semoga para pengusaha-pengusaha muda semakin bertambah. Karena sebenarnya Indonesia itu sangat membutuhkan pengusaha-pengusaha baru. Hingga akhirnya namanya SD juga terserap. Karena memang tidak semua usia produktif itu bisa terserap di industri selama tidak ada industri baru yang diciptakan oleh pengusaha baru. Nah, bisa memulai juga dari UMKM lah, ya kan gitu. Dari skop kecil dulu sehingga berkembang jadi UMKM dan semakin membesar lagi kan Pak Ade ya. Dan yang pasti adalah berapa persen, belum sampai 5% ya Pak pengusaha dari Indonesia itu? Belum sampai. Jadi di antara 270 juta. Juga ini jadi pertanyaan. Jadi di industri manufaktur maupun perhotelan di Surabaya ini, hanya 40% berKTP Surabaya. Jadi kan kenapa kok bisa begitu ya? Mestinya di Surabaya kan banyak tenaga kerja. Ya semangatnya kurang, tekadnya kurang. Bonek kok kurang. Iya, apa ya nek urusan bal-balan bonek muncul. Jadi wirausaha entrepreneur boneknya melempem. Iya. Tadi 40% karyawan dong. Karyawan. Makanya di Gresik ada perda yang minimal 60%. Perdanya minimal 60% berKTP Gresik. Kalau di Surabaya 40%. Harus ditingkatkan tuh. Iya. Oke, lagi terima kasih Pak Ade. Ya, sukses terus juga untuk Kadin dan untuk Entokers. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan sumber yang juga penuh ya, atau dengan materi dari kita berdua yang bisa jadikan suatu pegangan untuk berkarir. Iya.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi.